Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 mengenai perubahan energi. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Menjawab soal berdasarkan teks bacaan. 2. Melakukan gerak tari berdasarkan gerak kaki. 3. Menghitung lamanya waktu. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu listrik itulah disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kerjakanlah di buku tugasmu. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Yang pertama, waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik dan Waduk Jatiluhur digunakan sebagai waduk untuk PLTA. Yang kedua, waduk juga digunakan untuk keperluan irigasi, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Soal nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Jawabannya, listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, setelah itu disalurkan ke rumah-rumah. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Tentu saja sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang.
Untuk nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Gerakan pertama, tangan diletakkan di pinggang, lalu kaki kiri mengarah ke sebelah kanan, lalu kembali lagi dan lakukanlah hal sebaliknya. Ikuti gerakan kepalamu juga ya, lakukan seperti pada gambar. Untuk gerakan kedua, kaki kiri dibuka dan pinggang sedikit ditekuk. Tangan tetap diletakkan di pinggang ya. Lalu kembali seperti semula, lakukan juga sebaliknya. Kaki kanan dibuka dan sedikit ditekuk. Ikuti dengan gerakan kepala ya. Gerakan yang ketiga, tangan dibungkukkan ke depan, lalu ditekuk. Kaki kanan ditekuk, kembali lagi dan kaki kiri ditekuk. Nah, lakukan seperti pada gambar ya. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah sekarang kita kurang ya. 5.30 ini kita kurang dengan 5 saat Lani bangun. Nah, dapat kita tulis secara menurun ke bawah, seperti di kotak ini. 5.30 dikurang 5. Kita lihat, 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, 05 dikurang 05 sama dengan 00. Mudah sekali bukan? Nah, lihatlah caranya. Jadi, lama waktu yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat waktunya saat ayah sampai di rumah itu pukul 18. Nah, ayah pergi tadi pukul 7.30 ya. Kita tulis seperti ini. Kemudian diambil 1 jam yang 18 tadi dan diubah menjadi satuan menit, sehingga 1 jam sama dengan 60 menit. Kita ubah menjadi seperti ini. Nah, yang tadi 18 kita ubah menjadi 17.60. Di bawahnya 07.30. Kita kurang, 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. 7 dikurang 7, 0. 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Wah, lama sekali ya ayah bekerja. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Misalnya, waktu yang pertama itu dari jam 5.00 sampai 5.30. Kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah.
Ternyata lamanya itu 30 menit. Dari mana? Yuk kita hitung bersama. 5.30 dikurang 5.00. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lalu 05 dikurang 05 sama dengan 00. Jadi tidak perlu kita tulis ya. Cukup lamanya yaitu 30 menit. Yang kedua, saat Lani sarapan dari jam 05.30 sampai 05.60 ya, kita ubah. 0 dikurang 0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi lama waktu Lani sarapan yaitu 30 menit. Lalu ada jam 6.10 sampai 6.30 perjalanan ke sekolah. Tinggal kita kurang ya. 30 dikurang 10 sama dengan 20 menit. Lalu ada jam 06.30 sampai 06.55 untuk Lani sampai di sekolah bermain dengan teman. Nah, karena jamnya sama, jadi kita tinggal mengurangkan menitnya saja. 55 dikurang 30 sama dengan 25 menit. Ingat ya, jika jamnya sama, mudah tinggal kita kurangkan menitnya saja. Lalu untuk yang 7.00 sampai 12.30 kita kurangkan ya. Nah, begini caranya. 12.30 dikurang 07.00 sama dengan 05.30. Jadi belajar di sekolah selama 5 jam 30 menit. Pulang sekolah sekarang dari jam 12.60 sampai 12.30. Mengapa berbeda? Kita ubah ya. Nah, jadi totalnya adalah 30 menit. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jika kalian merasa bingung dan belum percaya diri dengan jawaban kalian, silakan kalian hubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang pintar. Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.